Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, NIM B102123138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas final sebelum UTS, tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, yang pertama adalah cara atau metode saya untuk mengetahui atau meletakkan suatu nama akun di debit atau kredit. Di sini saya telah membuatkan tabel. Seperti kita lihat, jika harta bertambah maka letaknya di debit, jika berkurang letaknya di kredit. Hutang jika berkurang letaknya di debit, jika bertambah letaknya di kredit. Modal jika berkurang letaknya di debit, sedangkan jika bertambah letaknya di kredit. Pendapatan jika berkurang letaknya di debit, sedangkan jika bertambah letaknya di kredit. Beban jika bertambah letaknya di debit dan berkurang letaknya di kredit. Nah, mungkin itu. Lanjut ke jurnal umum. Nah, jurnal umum ini telah saya susun sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan soal yang telah diberikan. Saya susun menggunakan metode ini. Jadi, jika harta bertambah, maka letaknya ada di debit. Nah, contohnya ini, kas. Kas adalah harta. Karena transaksi ini terjadi penambahan modal, maka otomatis kas akan bertambah. Kas berada di harta. Nah, kita lihat di sini, harta jika bertambah maka letaknya di debit. Maka kas kita letakkan di debit. Modal. Modal ini termasuk ke dalam, ini dia modal. Modal jika bertambah maka letaknya di kredit. Maka modal kita tuliskan di kredit. Nah, begitu seterusnya. Saya menyusunnya sesuai dengan tabel pemahaman yang telah saya buat. Saya susun dengan tabel tersebut sesuai dengan posisinya antara debit dan kredit. Maka mendapatkan hasil yang balance, yaitu 53.800. Sama. Lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini saya susun berdasarkan hasil dari jurnal umum. Nah, data-data dari jurnal umum itu saya pisahkan satu persatu sesuai nama akun seperti terlihat di sini. Ini bagian kas. Bagian kas ini saya dapatkan di jurnal umum. Di jurnal umum ini terdapat berbagai macam kas. Lihat di sini ada beberapa kas, baik letaknya di debit maupun di kredit. Nah, data ini saya pindahkan ke dalam buku besar. Saya susun seperti ini. Jika di debit maka di debit, jika di kredit maka di kredit, dan kita jumlahkan. Jika sesama debit maka ditambah, jika antara debit dan kredit maka dikurang, dan mendapatkan hasil 46.700. Begitu seterusnya sesuai semua nama, sampai semua nama akun telah dibuatkan buku besar. Nah, seperti ini. Setelah pembuatan buku besar, maka langkah selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini disusun berdasarkan hasil akhir dari buku besar. Nah, dapat dilihat angka-angka yang berwarna merah itu merupakan angka hasil akhir dari buku besar. Seperti di kas 46.700, piutang usaha 5.000, perlengkapan 550, sewa peralatan dibayar di muka 1.200. Nah, angka-angka tersebut kita pindahkan ke neraca saldo sesuai dengan posisinya di debit ataupun di kredit. Kita masukkan kembali semuanya, lalu kita jumlahkan antara debit maka mendapatkan hasil 63.620. Kreditnya juga kita jumlahkan, mendapatkan hasil 63.620. Hasilnya balance atau sama. Nah, setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini saya buat berdasarkan soal penyesuaian yang telah diberikan. Nah, di dalam soal itu saya susun jurnalnya seperti ini. Nah, di jurnal penyesuaian itu piutang usaha letaknya di debit. Maka kita tambahkan di debit 5.000, perlengkapan 350, sewa peralatan dibayar di muka 100, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20, gitu seterusnya kita susun. Dan kita jumlahkan bagian penyesuaiannya, bagian debit itu 7.620, kreditnya juga kita jumlahkan, dapatkan hasil 7.620, hasilnya sama dan balance. Nah, setelah menyusun jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar terupdate atau buku besar setelah jurnal penyesuaian. Nah, dalam buku besar ini, angka terakhirnya saja yang kita rubah. Seperti di bagian ini
kita melihat datanya di jurnal penyesuaian. Seperti ini, di bagian kas 46.700. Ini tetap karena apa? Karena di penyesuaiannya kosong, tidak ada. Jadi di buku besar tetap kita tuliskan, tidak kita rubah, yaitu tetap 46.700. Nah, di bagian piutang usaha kita rubah. Awalnya di sini adalah 5.000, tetapi sekarang menjadi 10.000. Kenapa? Karena di jurnal penyesuaian yang aslinya tadi adalah 5.000, sedangkan di penyesuaian ada penyesuaian 5.000. Karena posisinya sama-sama di debit, maka ditambahkan 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Maka di jurnal, di buku besar penyesuaian, kita tuliskan 10.000 karena telah disesuaikan. Sama juga halnya seperti perlengkapan. Perlengkapan itu awalnya adalah 550, tetapi di penyesuaian ada 350. Karena posisinya berbeda, yang sebelum penyesuaian berada di debit dan penyesuaian berada di kredit, maka kita kurang 5.550 dikurang 350, maka hasilnya adalah 200. Kita tuliskan di buku besar terupdate. Nah, setelah menyusun buku besar terupdate ini, setelah kita susun semuanya, setelah semua nama akun tersusun, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini kita dapatkan angka-angkanya dari buku besar setelah penyesuaian sebelumnya. Nah, angka-angka terakhir ini kembali berwarna merah yang telah kita rubah tadi seperti ini. Bagian kas tetap, di bagian ini kita rubah yang awalnya 5.000 menjadi 10.000, ini 200, ini 100. Nah, angka-angka tersebut, angka-angka yang berwarna merah ini kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini kita masukkan sesuai dengan posisinya yang berada di debit dan yang kredit di kredit. Nah, selanjutnya kita jumlahkan di bagian debit, kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil 68.790. Nah, di kreditnya juga kita jumlahkan, dapatkan hasil yang sama 68.790. Hasilnya balance. Nah, selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Nah, kertas kerja ini disusun berdasarkan beberapa step atau langkah yang telah kita buat tadi, mulai dari jurnal umum, neraca saldo, buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, data-data tersebut kita masukkan ke jadi satu di bagian kertas kerja. Nah, seperti ini. Di kolom pertama ini berisi daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi data-data daftar saldo sebelum penyesuaian itu kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, bagian ini sesuai dengan posisinya masing-masing di debit maupun kredit. Nah, hasilnya balance. Lalu penyesuaian. Bagian jurnal penyesuaian, di bagian ini data-data ini kita masukkan. Kita pindahkan ke dalam kertas kerja di bagian ini. Nah, kita masukkan sesuai posisinya masing-masing di debit maupun kredit. Lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yang balance. Nah, ini adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Atau ini. Nah, yang sebelumnya. Ini data angka-angka ini kita pindahkan ke kertas kerja di bagian sini. Nah, kita pindahkan. Maka mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang balance. Lalu di bagian ini merupakan laporan keuntungan. Laporan keuntungan ini hanya terdiri dari pendapatan dan juga beban. Jadi beban kita pindahkan ke bagian sini, pendapatan juga kita pindahkan ke bagian sini. Nah, lalu beban kita jumlahkan semuanya, maka mendapatkan hasil 7.990. Begitu juga pendapatan kita tambahkan, kita jumlahkan semuanya, mendapatkan hasil 48.300. Nah, kenapa ini berbeda tidak balance? Karena ini merupakan laporan laba rugi. Jadi, jika perusahaan untung, maka hasilnya harus berbeda. Nah, 48.300 ini dikurangi dengan 7.990, maka mendapatkan hasil 40.310. Nah, 40.310 ini merupakan laba bersih dari perusahaan. Nah, langkah selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga laporan perubahan modal. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan juga beban, sama seperti di bagian kertas kerja. Hanya saja
Nah, di bagian ini kita pindahkan, kita pisahkan menjadi laporan keuangan seperti ini. Jadi laporan laba rugi. Nah, hasilnya sama dengan angka yang sama. Kita masukkan pendapatan, jumlah pendapatan, beban, semua beban kita pindahkan, kita jumlahkan, maka hasilnya ini. Lalu kita kurangi antara pendapatan dan juga beban, maka hasilnya adalah ini, 40.310. Nah, di bagian laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Ini datanya kita dapatkan juga dari kertas kerja. Jadi di kertas kerja ini kita pindahkan datanya semua ke sini, maka mendapatkan hasil seperti yang ada tampak di sini. Seperti ini, aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka. Nah, ini kita dapatkan dari kertas kerja, lalu kita jumlahkan. Nah, ini dia. Lalu aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari peralatan kantor, akumulasi, depresiasi. Nah, lalu ini kita kurangin apa hasilnya ini. Lalu kita tambahkan antara 58.000 tambah 800. Maka hasilnya 58.800. Itu juga dengan liabilitas. Liabilitas ini terdiri dari utang usaha, utang gaji, pembayaran diterima dibuka, dan beban yang masih harus dibayar. Jadi kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 3.600. Lalu kita tambahkan dengan 55.330, maka hasilnya adalah 58.800. Maka hasilnya adalah balance. Nah, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3, yaitu modal, laba bersih, dan juga freight. Modal ini kita tambahkan dengan laba bersih, lalu dikurangi dengan freight. Maka hasilnya adalah 55.330. Ini merupakan modal awal perusahaan untuk memulai bisnis bulan berikutnya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih.